Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, jamaah salat Id rahimakumullah. Nikmat terbesar di kehidupan ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya adalah nikmat berupa Islam dan juga iman. Di samping nikmat yang paling besar itu, Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan kepada kita nur, yaitu cahaya berupa wahyu, yang darinya kita bisa berjalan di atas muka bumi ini dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anzalna ilaikum nuram mubina. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menyebut Al-Qur'an, di mana Allah mengatakan, dan kami telah menurunkan kepada kalian cahaya yang terang benderang. Maka dari itu ibadallah, jika Al-Quran dan juga Al-Hadis atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan cahaya, maka tidak ada satupun ayat, tidak ada satupun kalimat, tidak ada satupun nilai di dalam Islam melainkan memiliki kedudukan yang tinggi, dan tidak ada satupun kalimat dan nilai yang juga sia-sia. Maka bisa jadi kalimat dan nilai yang kita anggap biasa-biasa saja itu bisa jadi itu merupakan kunci akan ketentraman dalam kehidupan kita ini. Ibadallah, kita perhatikan dengan seksama sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa shadiqul masduq, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fima 'indan nas yuhibbakan nas. Zuhudlah kamu di dunia, maka Allah akan mencintaimu. Dan zuhudlah kamu atas apa yang dimiliki manusia, maka manusia akan mencintaimu. Ibadallah, apa yang kita bisa pahami dari hadis ini? Mungkin kita semuanya para hadirin di sini pernah mendengar, sudah menghafal. Akan tetapi hadis yang agung ini sejatinya kalau kita lihat secara makna dan juga dampaknya dalam kehidupan ini memiliki arti dan juga nilai yang sangat agung. Bahkan betapa banyak kerusakan yang terjadi di bumi ini dikarenakan hilangnya satu nilai ini, yaitu nilai zuhud. Ayuhan nas, para ulama memaknai zuhud dengan berbagai makna. Ada yang memaknai bahwasanya zuhud adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah, yaitu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Ada juga yang memaknai dengan makna yang sangat indah, yaitu menjadikan dunia ini ada di genggaman tangan saja, bukan di dalam hati. Itulah makna zuhud dari penjelasan beberapa ulama. Maka dari itu ibadallah, apabila kita perhatikan Islam, meskipun Islam memerintahkan kita untuk zuhud, akan tetapi kita tidak akan menemukan, sependek pengetahuan khatib, kita tidak menemukan bahwasanya Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk setiap dari kita diperintah untuk kaya raya, tidak. Setiap dari kita diperintah untuk menjadi fakir miskin, juga tidak. Akan tetapi betapa banyak dalil yang mana Islam menjelaskan tentang apa yang perlu diperbuat oleh setiap hamba apapun keadaannya. Meskipun dia kaya, meskipun dia fakir, meskipun dia miskin, setiap keadaan ada dalil-dalilnya.
ada kewajibannya, ada kesunahan yang dibebankan kepada dirinya. Akan tetapi dalam zuhud ini tanpa terkecuali seluruhnya diperintahkan untuk zuhud. Ibadallah, perintah untuk zuhud ini bukan bermakna bahwasanya kita haram secara mutlak untuk mencintai harta kita dan apa yang kita miliki, tidak. Karena itu adalah tabiat alami ciptaan manusia, ciptaan Allah kepada manusia. Di mana Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banini wal qanatiril muqandarati minadz zahabi wal fiddah." Di mana dihiasi manusia itu dengan mencintai syahwat-syahwat dari perempuan, dari anak-anak, dari harta yang banyak berupa emas dan juga perak. Kita mencintai keluarga kita, mencintai harta kita, itu tidak mengapa. Akan tetapi syariat memberikan batasan. Jangan sampai melampaui batas akan hal itu hingga terjebak pada cinta dunia yang mematikan. Dan yang paling tinggi adalah mencintai dunia hingga meninggalkan akhirat. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innahum yuhibbunal ajilah wa yadharunal akhirah." Allah mengkabarkan bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang kafir, yang munafik itu, mereka lebih mencintai dunia dan mengabaikan, meninggalkan yang namanya akhirat. Maka dari itu ibadallah, sudah seyogianya bagi kita seorang muslim untuk menjadikan zuhud ini nilai utama yang ada di dalam kehidupan ini. Maka dari itu, nilai yang dapat kita ambil dari penjelasan berikut ini, penjelasan ini adalah bahwasanya semakin tinggi zuhud yang dimiliki seseorang, maka semakin dekat dia dengan ketaatan. Dan semakin berkurangnya zuhud dalam diri seseorang, maka semakin dekat dia dengan kehancuran dan juga malapetaka. Mungkin kita bertanya, apa urusannya zuhud dengan malapetaka? Ibadallah, setelah kami menjelaskan tentang makna dan juga arti zuhud, maka cobalah kita memandang lebih luas dampak dari zuhud ini. Dalam kehidupan ini dapat kita ambil dampaknya ini, dapat kita pandang dalam beberapa hal. Dalam kehidupan pribadi kita, dalam kehidupan kita dan hubungan dengan orang lain. Begitu pula dampaknya dalam berkeluarga dan juga dampaknya zuhud dalam hal jabatan, wewenang dan juga kekuasaan. Ibadallah, jamaah sholat id rahimakumullah, coba kita perhatikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Dalam kehidupan pribadi kita bertanya, coba perhatikan, kenapa ada yang namanya hasad dalam diri kita? Kenapa ada yang namanya kesombongan dalam diri kita? Kesombongan dalam harta, dalam kedudukan, dalam ketenaran dan lain sebagainya. Kenapa orang yang hasad itu sampai hati mencelakai orang lain? Bahkan ada yang menggadaikan agamanya, menjual agamanya karena hasad. Dengan cara apa? Dengan dia mendatangi dukun, dengan dia mendatangi ahli sihir, tukang sihir. Untuk apa? Untuk mencelakai orang yang dia dengki. La haula wala quwata illa billah. Dalam berdagang kita lihat, kenapa banyak orang-orang yang enggan untuk menggaji pegawainya? Kenapa? Kalaupun menggaji, digaji dengan sangat-sangat tidak layak, bukan manusiawi. Sedangkan dirinya bergelimang harta, berenang di atas koin emas, di atas uang-uang yang dia kumpulkan. Dia berfoya-foya, sedangkan orang-orang yang membantunya makan pun tak mampu. Kenapa seperti itu? Dalam berdagang, kenapa kok banyak orang-orang itu tega mengurangi timbangan?
tega berbuat curang, tega menjual kepalsuan. Kita melihat berapa banyak kepalsuan dijual, mengatakan oh ini original, ini asli, padahal barang palsu. Kenapa demikian? Kenapa bisa orang-orang itu? Sudahlah Allah bukakan rezeki yang banyak bagi dirinya, tapi masih kurang. Harta yang dia pakai justru ia pakai untuk membuka fasilitas-fasilitas maksiat, memfasilitasi orang-orang untuk berbuat maksiat, mendukung kemaksiatan, dan lain sebagainya. Tidakkah kita bertanya kenapa kok bisa seperti itu? Apa mungkin malah kita sendiri yang seperti itu? Tidak lain tidak bukan dikarenakan hilangnya zuhud di hati seseorang. Bahkan berapa banyak orang sudah mendapatkan penjelasan tentang keagungan dan kebenaran Islam, tapi masih enggan untuk bersyahadat. Padahal syahadat sangatlah mudah. Cukup mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka itu dia sudah mendapatkan yang namanya kunci surga. Apa susahnya? Dalam berkeluarga ibadallah, kita lihat kenapa kok sulit sekali untuk menunaikan nafkah kepada keluarga. Kenapa banyak orang yang untuk dirinya sendiri berfoya-foya, dia habiskan uang yang dia miliki untuk dirinya sendiri, sedangkan anak dan istrinya makan pun tidak layak, pakaian pun tidak layak. Sangatlah pelit terhadap diri sendiri, sangatlah pelit terhadap anak dan juga istri dan juga keluarganya. Akan tetapi sangat berfoya-foya kepada kesenangan dirinya sendiri. Kenapa bisa demikian? Kenapa banyak orang yang dengan tega mengambil harta saudaranya, mengambil tanah saudaranya dengan cara yang batil? Kenapa bisa demikian begitu teganya? Bahkan berapa banyak kita melihat persaudaraan yang hancur, bahkan sampai tahap seorang saudara membunuh saudaranya sendiri dikarenakan harta, dikarenakan warisan, dikarenakan hasad, dikarenakan iri, dengki, kesombongan, dan lain sebagainya. Kenapa bisa demikian ibadallah? Begitu juga ibadallah dalam hal wewenang, kekuasaan, jabatan, apapun itu, di mana seseorang memiliki kuasa atas rakyat, atas umat, dan lain sebagainya, yang mana sejatinya itu merupakan wasilah di mana kebaikan terbuka sangat lebar, akan tetapi berubah menjadi petaka. Kenapa banyak korupsi? Kenapa banyak sekali suap menyuap di negeri kita? Kenapa banyak sekali pungli yang terjadi di negeri kita ini ibadallah? Bahkan dikarenakan hilangnya zuhud dari orang yang memiliki jabatan dan kekuasaan, menyelewengkan wewenang, mengambil harta orang lain, menghancurkan wilayah orang lain, membunuh, menumpahkan darah dari umat, dari rakyat. Kenapa bisa demikian? Itu karena hilangnya zuhud di dalam dirinya, hingga dunia menjadi satu-satunya tujuan. Hilanglah ketakutan kepada Allah, hilanglah rasa takut kepada pengadilan akhirat. La haula wala quwata illa billah. Hingga pada satu tahap adanya wujudnya dia di atas muka bumi ini hanyalah sebagai azab dan juga cobaan bagi manusia. Hingga pada tahap di mana terkumpul di dalam dirinya sifat-sifat umat terdahulu, kecongkaan, kesombongan, kebengisan dari Firaun. Begitu pula sifat dari Haman menjadi pelindung, menjadi pembela kebengisan dan juga kesombongan. Terkumpul di dalam dirinya sifat dari Qarun yang sombong, yang menjadikan harta dia itu sebagai satu-satunya kebanggaan, bahkan mengatakan innama utitu ala ilmin indi. Aku mendapatkan harta ini semuanya karena ilmuku sendiri. La haula wala quwata illa billah. Kalau sudah demikian, lantas apa yang akan tersisa? Ibadallah, tidakkah kita melihat
Betapa banyak orang yang dicap dianggap sebagai tokoh agama, akan tetapi malah berdusta atas nama agama. Demi apa? Demi dunia, demi kedudukan, demi ketenaran. Dia jual ayat-ayat Allah, dia tukarkan dengan kesesatan, dia sebarkan kepada umat Islam, hingga banyak umat Islam yang terpengaruh menjadi sesat, berdiri di atas muka bumi seakan memakai nama Islam tapi hatinya keluar dari Islam. Kenapa bisa demikian, ibadallah? Tidakkah kita sudah melihat dampak dari ini semuanya? Maka dari itu, ibadallah, satu hal ini, nilai zuhud ini yang banyak orang meremehkan, menganggap sepele, padahal dampaknya sangatlah luar biasa, sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah kama yanbaghi an yuhmad. Wa sallallahu wa sallama ala afdalil mustafaini Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ta'abbad, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, jamaah salat Id rahimakumullah. Setelah kita dengar seksama dampak dan tingginya nilai dari zuhud ini, bukankah sekarang sangat masuk akal dari hadis agung yang kita bacakan di awal, izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fima indan nas yuhibbakan nas. Zuhudlah kamu di dunia, maka Allah akan mencintaimu. Zuhudlah kamu atas apa yang dimiliki manusia, maka manusia akan mencintaimu. Tidaklah seseorang terus berusaha menaikkan nilai zuhud di dalam dirinya hingga dia mendekati ketaatan, maka dengan itu Allah akan mencintainya. Disitulah kenikmatan yang sangat indah. Dan disitulah juga makna dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman kalian hingga aku menjadi orang yang paling dia cintai melebihi anaknya, melebihi orang tuanya, dan melebihi cintanya terhadap seluruh manusia, hingga sampai tahap di mana seseorang yang zuhud di dunia akan bersama dengan orang yang ia cintai, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, anta ma'a man ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Begitu pula tidaklah seseorang terus menaikkan nilai zuhud di dalam dirinya atas apa yang dimiliki manusia, melainkan manusia akan mencintainya. Bukankah demikian? Bukankah demikian dampaknya? Tentu. Maka dari itu, ibadallah, inilah indahnya Islam. Inilah nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita, yang mana sudah sewajarnya kita menjaga nikmat ini. Tidakkah kita pernah bertanya, merenung untuk diri kita sendiri? Dari sekian juta manusia, kenapa kita yang diberikan nikmat Islam ini? Dari sekian umat Islam, kita yang diberi nikmat untuk bisa beribadah, bisa sholat, bisa berpuasa, bahkan bisa hadir di masjid ini untuk melakukan sholat ini, di mana masih banyak orang yang enggan untuk sholat, enggan untuk zakat, enggan untuk puasa. Di kehidupan, di hatinya hanya ada duniawi, melalaikan yang namanya akhirat.
Tidakkah kita pernah merenung apa nilai dari kita? Kok bisa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat Islam ini? Apakah kalau kita tidak Islam, kita keluar dari Islam lantas Islam bahaya, umat manusia bahaya? Tidak. Kita mati pun tidak akan mencelakai yang namanya agama. Akan tetapi kita yang hina ini, kita yang lemah ini, Allah bukakan pintu hati kita. Allah berikan nikmat Islam kepada kita, di mana Allah Subhanahu wa taala pun menetapkan di dalam Al-Qur'an sangat banyak ayat, yaitu di mana Allah mengharamkan surga kecuali bagi hambanya yang Islam, iman dan juga bertauhid. Maka ini merupakan nikmat yang paling besar di dunia ini yang kita miliki, sebagaimana yang disinggung di khutbah pertama. Dan sudah sewajarnya ibadallah kita terus mensyukuri dan menjaga yang namanya Islam ini. Kita menjaga nikmat Islam ini, kita menjaga nikmat tauhid ini, hingga kita diwafatkan Allah dalam keadaan bertauhid, hingga kita diwafatkan di keadaan tatkala malaikat maut datang kepada kita, rombongan malaikat datang kepada kita, malaikat maut duduk di samping kepala kita, di dekat kepala kita dengan mengatakan, ya ayyatuhan nafsut thayyibah, irji'i ila maghfiratin mir rabbika wa ridwan. Wahai jiwa yang suci, yang bersih, kembalilah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan juga keridhoannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan Islam, dalam keadaan bertauhid, sehingga kita kelak bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkumpul dengan keluarga kita, berkumpul dengan istri kita, berkumpul dengan anak-anak kita kelak di surga. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup bersama dengan berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.